Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 15 Juli tahun 2021 adalah peringatan wajib Santo Bonaventura, Uskup dan Pujangga Gereja. Santo Bonaventura lahir sekitar tahun 1218 di Bagno Reggio, Italia. Namanya diberikan oleh Santo Fransiskus Assisi ketika ia masih kecil, yang berarti betapa baik kejadian ini. Ketika beranjak dewasa, ia masuk ordo saudara-saudara Dina Fransiskan dan diutus ke Paris untuk mempelajari filsafat dan ilmu ketuhanan. Karena hasil studinya yang baik, ia dipilih menjadi minister jenderal, pemimpin seluruh ordo saudara-saudara Dina selama 9 kali berturut-turut. Bonaventura berhasil mengatasi pertengkaran yang mengancam kesatuan ordonya, serta menertibkan pelbagai kebiasaan salah yang sudah menyusup ke dalam. Tahun 1273, ia diangkat menjadi uskup Albano dan kardinal, dan tahun berikutnya ia meninggal dunia waktu menghadiri konsili di Lyon. Santo Bonaventura disebut juga pujangga cinta kasih, sebab ia mencari pengertian lebih dengan hati daripada dengan budi. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 20. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya,
Tuhan, Allah orang Ibrani, telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mempersembahkan diri kepada Tuhan. Kita manusia di dunia ini adalah peziarah yang mencari tujuan hidup kita. Dalam rangka pencarian tujuan hidup itu, manusia memohon kepada yang di atas atau Sang Pencipta untuk menunjukkan jalan bagi kita. Maka agama-agama besar di dunia mempunyai banyak pengikutnya. Misalnya agama-agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia adalah agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tetapi di samping itu, masih banyak kepercayaan asli suku-suku tertentu. Belum lagi kalau kita perhatikan pelbagai kepercayaan seluruh dunia. Intinya, semua orang rindu untuk mengenal Tuhan, Sang Penyelenggara segala sesuatu. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita mendengar bacaan dari kitab Keluaran, di mana Tuhan yang kita cari itu ternyata rela menyatakan dirinya. Ia memperkenalkan dirinya kepada Musa dengan 2 nama. Nama pertama adalah Aku adalah Aku, dan dalam bahasa aslinya Yahweh. Itu dapat ditafsirkan sebagai Yahweh, yang artinya Dia yang selalu ada atau Dia yang selalu hadir, dan itu berarti bahwa Ia adalah kekal, abadi, selalu ada. Nama kedua dikaitkan dengan nama orang-orang yang percaya kepadanya dengan sepenuh hati dan dengan iman yang kokoh. Tuhan bersabda, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Pada waktu itu, ada banyak Allah atau ilah-ilah, tetapi Allah yang benar adalah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah perlu memperkenalkan diri kepada Musa
karena Allah lah yang akan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Allah ternyata adalah Allah yang peduli dan penuh belas kasih terhadap kesengsaraan manusia. Mazmur 105 sebagai tanggapan atas firman Tuhan mengajak kita bersyukur atas karya-karya agung Tuhan yang telah dikerjakannya bagi kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, kenalilah dan akuilah perbuatan-perbuatannya yang besar di antara bangsa-bangsa. Allah yang peduli kepada penderitaan manusia lebih dinyatakan lagi di dalam bacaan Injil. Tuhan Yesus dengan sangat jelas menyatakan belas kasih Allah dan kerelaan Allah untuk menolong manusia dengan berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Marilah kita menjawab undangan belas kasih Allah itu untuk datang kepadanya dengan iman yang teguh dan penyerahan diri kita secara tulus ikhlas kepada Kristus, Putra Bapa yang menjadi tanda kehadiran Allah secara penuh bagi kita. Semoga demikian. Amin.